Arab sebelum Islam. Jazirah Arab atau wilayah Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Daerah Jazirah Arab bagian tengah, sebagian besarnya adalah padang pasir atau oase dan sumber air sangat jarang. Penduduk di wilayah ini atau Jazirah Arab Tengah sangat sedikit dan terdiri dari suku-suku Badui yang mempunyai gaya hidup pedesaan dan nomadik. Mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya guna mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka seperti kambing dan unta. Sedangkan daerah pesisir, bila dibandingkan dengan daerah tengah sangatlah kecil, bagaikan selembar pita yang mengelilingi Jazirah Arab bagian tengah. Penduduknya sudah hidup menetap dengan mata pencaharian bertani dan berniaga, sehingga peradabannya lebih maju. Bila dilihat dari asal-usul keturunannya, penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Kataniun atau keturunan Katan dan Adnaniun atau keturunan Ismail bin Ibrahim. Pada mulanya, wilayah utara diduduki golongan Adnaniun dan wilayah selatan didiami golongan Kataniun, akan tetapi lama-kelamaan kedua golongan itu berbaur satu sama lainnya. Dalam organisasi dan identitas sosial, beberapa keluarga membentuk kabilah atau klan, kemudian dari beberapa kabilah membentuk suku atau tribe yang dipimpin oleh seorang syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan dan solidaritas menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Di samping itu, mereka juga suka berperang. Peperangan antar suku ini bahkan terjadi hingga datangnya agama Islam yang mulai menghilangkan rasa kesukuan yang berlebihan. Akibat peperangan yang terus-menerus, kebudayaan Arab sangatlah tidak berkembang karena itu bahan-bahan sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan. Ahmad Syalabi menyebutkan sejarah mereka hanya dapat diketahui dari masa kira-kira 150 tahun menjelang lahirnya agama Islam. Lain halnya dengan penduduk yang dialami pesisir Jazirah Arab, sejarah mereka dapat diketahui lebih jelas. Hal tersebut dikarenakan mereka selalu mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi daerah sekitar. Sedangkan menurut Lebon, bangsa Arab sebenarnya sudah sangat berkontribusi pada peradaban dunia sejak ribuan tahun yang lalu dan sebelum mereka akhirnya bangkit pada masa kedatangan Islam. Golongan Kathaniyun misalnya pernah mendirikan kerajaan Sana dan kerajaan Himyar di Yaman, bagian selatan Jazirah Arab. Kerajaan Saba inilah yang membangun bendungan Ma'arib, sebuah bendungan raksasa yang menjadi sumber air untuk seluruh wilayah kerajaan. Selain itu, pada masa kerajaan ini, bangsa Arab dan wilayah Arab menjadi penghubung perdagangan antara bangsa Eropa dan dunia timur jauh. Selatan kerajaan Saba mengalami kemunduran, kerajaan Himyar lah yang menggantikan dominasi antara wilayah Arab, khususnya Arab bagian selatan. Kerajaan Himyar terkenal dengan kekuatan armada niaga yang bahkan menjelajah hingga India, Cina, Somalia, dan Sumatera, dan seluruh penjelajahan ini dimulai dari pelabuhan-pelabuhan yang berada di Yaman. Perniagaan di daerah Jazirah Arab pada waktu bisa dikatakan dimonopoli oleh kerajaan Himyar, sehingga kerajaan ini menjadi sasaran bagi kerajaan besar seperti Romawi dan Persia. Selain di Arab bagian selatan, di wilayah utara pun sebenarnya telah berdiri kerajaan-kerajaan, namun
kerajaan di utara merupakan kerajaan protektorat. Kerajaan-kerajaan ini dibentuk dan didirikan oleh kekaisaran besar pada masa itu, yaitu Romawi dan Persis. Kerajaan Hirah didirikan oleh Persia, Gaza oleh Romawi. Bagian lain dari Jazirah Arab yang sangat berpengaruh adalah daerah haji dan kota terpenuhinya yaitu Mekah. Mekah merupakan kota suci, tempat di mana Ka'bah berdiri, namun pada masa itu Mekah bukan ada saja disucikan dan dikunjungi oleh penganut agama asli Mekah saja oleh orang-orang Yahudi. Pada awalnya Mekah berasa di suku yang berkuasa Jurhum sebagai pemegang kuasa politik dan Islam Ibrahim. Namun pada akhirnya kekuasaan tersebut jatuh ke tangan kaum Quraisy di bawah pimpinan Qusay, dan semenjak itu suku Quraisy mendominasi masyarakat Arab. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy, yaitu 1. Hijabah, penjaga kunci Ka'bah. 2. Sikaya, pengawasa mata air Zam-Zam untuk para ziarah. 3. Diyat, pemegang penguasaan hakim sipil dan kriminal. 4. Sifarah, bagian kuasa usaha negara. 5. Liwa, jabatan ketentaraan. 6. Rifada, pengurus pajak untuk orang miskin. 7. Najwa, jabatan ketua dewa. 8. Kaimah, pengurus balai musyawarah. 9. Kraizinah, jabatan administrasi keuangan. 10. Azlam, penjaga panah keramal untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Dari semua jabatan yang mempunyai pengaruh paling besar akan memakai gelar rais. Selain agama asli masyarakat Mekah dan agama Yahudi, agama Kristen pun sudah banyak yang menganut. Sebagai kecil masyarakat Arab seperti Kristen, aliran Nesron, aliran Jacob berada di wilayah Kashan dengan daerah yang penting yaitu berada di Najran. Kemudian ada berhala Lata, dewa tetua yang berada di Taif Uzza, bertempat di Hijaz atau kedudukannya di bawah Hubal, dan Manat bertempat di Yasrib. Berhala itu mereka jadikan tempat untuk menanyakan dan mengetahui nasib baik dan nasib buruk. Demikianlah keadaan bangsa dan Jazirah Arab menjelang kebangkitan Islam.